Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi. Saya guru di SMK Athaibah, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari Universitas Negeri Semarang dengan nomor UKG 201699525272 dengan nomor NIM 3301020020. Demikian perkenalan singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar seperti biasa. Namun pembelajaran kita dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua biasa Google Classroom dan WA untuk komunikasi absen dan soal ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan di masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam memahami pelajaran yang akan disampaikan. Amin ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya akan absen. Namun absennya tidak seperti biasa karena di dalam Zoom ini sebagian teman-teman ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Tetapi kalau di WA semuanya insya Allah masuk ya. Untuk absen silakan kalian ketik nama di WA. Contoh nama Mawadah hadir gitu. Siap ya? Ya, dari sekarang dimulai absen. Ketik di WA-nya nama hadir. Saya tunggu sambil berjalan saja. Oke ya, untuk absen. Anak-anak semuanya, di masa pandemi COVID-19 ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Ini dengan melaksanakan anjuran pemerintah, melaksanakan 3M. Apa itu 3M? M pertama, mencuci tangan. M kedua, memakai masker. Dan M ketiga, apa satu lagi? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, social distancing. Jadi 3 ini harus dilaksanakan. Saya ulangi sekali lagi. Pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, dengan 3 ini adalah usaha kita untuk menghindari dari virus COVID yang ganas itu ya. Baik, selanjutnya kamu silakan masuk di Google Classroom. Di Google Classroom itu sudah saya share, sudah saya kirimkan file pembelajaran PPKN yang akan kita pelajari hari ini dengan judul
nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah ya? Bisa di-download filenya untuk dipelajari. Nanti sambil yang pakai laptop bisa di print atau dilihat langsung. Di WA juga bisa, itu formatnya PDF. Baik, selanjutnya saya akan mulai pembahasan mengenai pembelajaran kita hari ini dengan pembahasan nilai-nilai Pancasila, jadi terkait dengan kasus-kasus pelanggaran dan hak pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa negara. Saya akan share filenya, mohon diperhatikan. Ya, sudah terlihat filenya anak-anak? Sudah ya? Untuk materi PPKN kali ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Dan yang kedua, diharapkan kalian dapat tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tujuan yang terakhir, kalian dapat menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi 4 poin tujuan pembelajaran ini ya. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita fokus pada dua pembahasan. Yang pertama, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba amati gambar berikut. Perhatikan ya gambarnya. Di sini ada beberapa pengendara motor, ada yang menggunakan mobil. Berdasarkan gambar tersebut, ya kalian harus membuat ini. Perintahnya adalah buatlah 5 pertanyaan yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya kasih contoh pada pengendara ini yang di ujung ya, tidak menggunakan helm. Contoh itu. Masih ada pelanggaran lain. Silakan dicatat di buku catatannya. 5 pertanyaan saja berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pada gambar ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang arti atau makna dari hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yaitu merupakan segala sesuatu
yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah atau dari negara. Hak. Jadi seperti hak untuk kesehatan atau hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak yang lainnya yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Terus selanjutnya hak menurut Profesor Dr. Notonegoro bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Sementara arti dari kewajiban, yakni artinya keharusan. Keharusan apa? Keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Jadi harus dilaksanakan. Itu artinya kewajiban. Sementara untuk arti warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa? Warga negara adalah penduduk dari sebuah negara. Itu yang berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran dan lain sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota warga negara. Nah, jadi digabungkan kalau tadi kita sudah membahas hak dan kewajiban dan warga negara. Kalau diartikan secara keseluruhan, hak dan kewajiban warga negara artinya kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Paham arti hak, kewajiban, dan warga negara, paham ya? Paham? Paham ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dalam Pancasila. Pancasila ada berapa sih? Ada berapa? 5. Awas, jangan sampai lupa kamu. Ya, sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah, serta pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai dasar, instrumental, dan praktis. Dan nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal. Contoh, nilai yang terkandung dalam sila pertama. Coba, sila pertama apa? Tidak. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa nilai yang terkandung dalam sila pertama itu? Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha
Esa. Itu nilainya kalau kita melihat daripada sila yang pertama. Jadi semua warga negara berhak untuk memeluk kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sesuai yang tertulis dalam Pancasila yang pertama, ini apa? Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Nilai ketuhanan juga memiliki arti kebebasan untuk memeluk agama. Jadi siapa saja warga negara di Indonesia berhak atau bebas memeluk agamanya masing-masing. Sesuai dengan agama yang dianut. Nilai ketuhanan memiliki arti menghormati kemerdekaan beragama. Jadi semua agama harus saling menghargai, saling menghormati, tidak mencampuri urusan agama lain. Seperti itu. Kemudian nilai Pancasila ketuhanan yang maha esa juga nilainya apa? Tidak memaksa atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Semua sama perlakuannya. Baik dia yang beragama Islam, dia yang beragama Kristen, baik dia yang beragama Buddha maupun Hindu, sesuai agama yang ada di negara kita. Selanjutnya kita akan membahas kepada nilai, substansi nilai yang terkandung pada sila kedua. Coba, siapa ini? Siti Mawada. Pancasila yang kedua, sebutkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilainya yang terkandung dalam sila kedua adalah kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Kemudian nilai yang terkandung pada sila yang ketiga. Apa yang ketiga? Coba sebutkan Nur Hikmah. Pancasila 3. Mana Nur Hikmah? Kedengeran nggak? Waduh, sinyalnya hilang. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba Warsi. Yang ketiga. Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga, nilai yang terkandung adalah bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasi tanpa pembatasan dan belenggu. Ini adanya hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Kita pada dasarnya tiap individu dilahirkan merdeka. Kita mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan yang lain. Tidak ada perbedaan. Selanjutnya, pada sila keempat. Apa sila keempat? Kerakyatan, Permusyawaratan dan perwakilan. ya, kerakyatan yang dipimpin oleh Pelaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. ya, baik.
nilai yang terkandung di dalam sila keempat adalah sebagai warga negara kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, untuk berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Apapun masalahnya di negara ini harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Itu nilai yang terkandung dalam sila yang keempat. Kemudian, nilai yang terkandung pada sila yang kelima, sila yang terakhir, apa bunyinya? Sila yang kelima. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, seluruh warga negara Indonesia berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian kita mendapatkan hak milik yang sama. Contohnya mendapatkan pekerjaan, ya, hak mendapatkan perlindungan kesehatan. Dari mana? Dari pemerintah. Dalam hal ini adalah negara. Jadi semuanya sama, hak warga negara. Baik, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, anak-anakku, untuk selanjutnya saya akan bertanya mengenai nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Untuk sila yang pertama, apa nilai yang terkandung di sila pertama? Nilai apa? Siapa yang bisa jawab? Sila pertama? Kembali maksudnya. Ya, untuk sila kelima, apa nilai yang terkandung pada sila kelima? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan Siti Mawada. Nilai yang terkandung pada Mendapatkan layanan kesehatan yang sama. ya, seluruh warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama. Oke, baik. Untuk soal berikutnya, apa nilai yang terkandung pada sila ketiga? Siapa yang bisa jawab? Sila berapa? Tiga. Ya, silakan, Warsi. Apa nilai yang terkandung pada sila ketiga? Semua warga negara bebas untuk bergaul sama lain tanpa memandang suku atau agama. Semua warga negara, ya, semua warga negara bebas untuk bergaul tanpa memandang ras, suku, agama, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya untuk nilai yang terkandung pada sila kedua. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Puput. Kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai normal dalam hidup bersama. Ya. Terima kasih. Sudah bisa menjawab semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum melanjutkan materi berikutnya? Tidak ada? Oh, baik.
Untuk materi berikutnya yang saya akan sampaikan adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, sambil dibuka buku catatannya untuk dicatat ya poin-poin pentingnya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, sikap egois. Ya, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Dan yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Ada 4 ya. Sikap egois, kesadaran berbangsa negara dan negara yang rendah, tidak toleran, dan apa yang terakhir? Penyalahgunaan kekuasaan. Ulangi lagi ya. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban, pertama egois. Yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Yang ketiga tidak toleran. Dan yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Baik, untuk materi berikutnya adalah yang terakhir ini. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi ada metodenya, ada caranya bagaimana kita menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama dengan cara preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah. Ya, preventif adalah mencegah dengan terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh seperti pada masa pandemi COVID ini, pasang spanduk supaya orang sadar untuk memakai masker. Itu salah satu pencegahan agar orang tidak melanggar, bahwa tidak menggunakan masker ini adalah merupakan sebuah pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Karena pada masa COVID saat ini memakai masker itu wajib ya. Tidak menggunakan masker artinya sudah melakukan pengingkaran kewajiban hak warga negara. Tindakan preventifnya bagaimana? Seperti yang tadi saya sebutkan, baik itu aparat desa, kecamatan, kelurahan, sampai gubernur, memasang spanduk. Wajib menggunakan masker. Atau kawasan wajib menggunakan masker. Intinya supaya orang yang membaca dapat ingat, wah, berarti menggunakan masker ini sifatnya wajib. Kemudian langkah yang kedua, setelah preventif, adalah cara represif. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Ya, ini yang bertindak langsung adalah pihak berwajib, dalam hal ini polisi. Seperti orang tidak menggunakan helm, ditangkap polisi, ya kena sanksi. Apa sanksinya? Ditilang. Pada masa pandemi COVID ini pun banyak kita lihat polisi, Satpol PP, dan aparat lainnya mengadakan razia gabungan untuk memantau masyarakat yang tidak menggunakan masker. Itu tindakan
tindakan selanjutnya jika ada terjadi pengingkaran kewajiban maka akan dikenakan sanksi. Ada yang dikenakan sanksi dengan sanksi sosial. Contohnya apa? Membersihkan jalan atau push up atau disuruh menghafal Pancasila, kan ada kalau kita lihat di televisi itu. Sanksi denda, ada yang didenda 100.000, 250.000 bahkan untuk pelanggaran tidak menggunakan masker. Jadi ada dua cara. Yang pertama, cara apa? Apa tadi? Preventif, pencegahan, dan represif atau tindakan. Baik anak-anakku, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Enggak. Tidak ada ya, cukup ya, paham ya? Baik. Ya. Saya kira cukup materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, pertanyaan tadi sudah ditanyakan mengenai nilai Pancasila. Kita tutup dengan doa. Untuk doa, saya serahkan kepada ketua kelas. Coba, Ida, pimpin doa untuk menutup pelajaran pada pelajaran kali ini. Silakan. Istangino, Tuhan. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa 3 tadi apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Untuk tugasnya nanti akan dikirimkan melalui Google Classroom berbentuk pertanyaan esai. Silakan nanti dijawab dengan penjelasan yang tepat dan benar. Google Classroom ada 10 soal. Poinnya satu soal adalah 10. Jadi kalau kamu soalnya betul 10 maka nilainya 100. Betulnya 9 maka nilainya dikurangi 10 jadi 90. Siap ya, sudah dikirimkan? Baik. Silakan dikerjakan.